Hadirin sekalian, tibalah saatnya pada puncak acara kita pada malam ini, yaitu ceramah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Umar Ismail SAG. Sekaligus nanti akan ditutup dengan doa. Kepada Ustaz Umar Ismail SAG, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu alaihi. Yang terhormat Bapak Syekh Kampung Setui, Bapak Sekdes, yang mulia Imam Syekh Kampung Setui, Imam Masjid, Ketua PKM, dan seluruh unsur PKM. Yang saya hormati Ketua TPD Kampung Setui beserta seluruh pengurus TPD Kampung Setui. Teristimewa penghormatan kepada seluruh para pemuda yang telah bersusah payah bekerja sama bekerja menyukseskan acara peringatan Maulid. Dan di atas itu istimewanya lagi kepada ketua panitia pelaksana yang telah mampu memanage, mengatur kepanitiaan sehingga sukses pelaksanaan Maulid di tahun ini. Seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berkesempatan hadir malam ini, yang saya muliakan, saya banggakan. Kata beliau di dalam nasihat beliau, mengapa manusia susah mencapai bahagia? Buya Hamka berkata, kenapa manusia sulit menggapai bahagia? Saya kan, Bapak Ibu kan, cukup payah hanya berbuat bahagia maka. Kata Buya Hamka, karena merindukan sesuatu yang tidak mampu dimiliki.
Jadi alasan kenapa kita susah bahagia karena merindukan sesuatu yang tidak mampu dimiliki, maka kita susah bahagia. Bapak Ibu sudah punya kendaraan roda 2 big, jangan merindukan helmet, susah roda. Bapak Ibu sudah punya rumah tipe 45, gak usah merindukan tipe 100 umum. Lihat. Ibu sudah punya suami warnanya hitam, gak usah merindukan susah. Bapak sudah punya istri 1, gak usah merindukan 4 daripada 4 susah. 1 aja bikin susah berlipat. Jadi orang yang merindukan di luar kemampuan mendatangkan penyakit, susah dulu. Berarti kita balik daripada buaya kita balik dari mana? Maka orang yang bahagia adalah orang yang pandai mensyukuri dan menghargai apa yang sedang kita miliki. Jadi yang sedang kita miliki ini apa sekarang? Ucapkan alhamdulillah. Bahagia. Kita tidak perlu banyak lihat ke atas, banyak-banyak lihat ke bawah. Gak usah banyak lihat ke luar, banyak-banyak lihat ke dalam. Itulah orang bahagia, mensyukuri apa yang sedang dimiliki. Buya Hamka selanjutnya lanjut, beliau kata Buya Hamka, orang dengki adalah orang yang tidak senang orang lain punya nikmat. Jadi yang namanya dengki adalah orang yang tidak senang orang lain punya nikmat. Maunya nikmat orang untuk dirinya, itu tipe orang dengki. Kata Buya Hamka, tanda orang dengki ada tandanya. Tanda orang dengki adalah susah senyum. Yang dikatakan Pak Cik menawar katanya yang cukup berat yang dengki. Kata Buya Hamka pada saya, cara ciri orang dengki, ia muka bergerak. Maaf, kalau muka langsung berdiri. Cukup bayar lagi. Sehingga orang ketika memandang wajahnya, yang memandang susah. Sehingga itu dia mempunyai bagaimana lewat kepala saya susah. Karena wajahnya mengundang susah orang. Jadi tanda orang dengki susah senyum. Wajah Rasulullah SAW tatkala dipandang oleh sahabat, para sahabat betah memandang wajah Nabi, karena wajah Nabi selalu menampilkan ekspresi wajah senyum. Dan Nabi mengatakan dalam hadisnya, tabassumuka ila wajhi akhika sadaqah. Tabassumuka ila wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada wajah saudaramu sadaqah. Maka Nabi selalu mempraktekkan wajah yang nampak senyum di pandang, sehingga yang memandang wajah Rasul itu betah. Maka para sahabat menyebut wajah Nabi Muhammad itu wajah yang basah. Ingat yang pertama, basah. Wajah yang murah senyum namanya basah. Mukanya masam. Pakai min. Pakai min. Masam. Yang kata lubuh. Jadi ini namanya wajah yang selalu menampilkan senyum. Itu tanda orang yang tidak dengki, kata Buya Hamka. Maka syukurilah apa yang sedang kita miliki. Malam ini ayah dan bunda bisa hadir kembali. Kita bersyukur pertama yang menggerakkan langkah kita Allah, yang menumbuhkan jiwa kita semangat dengan cara mobil juga Allah. Ini nikmat yang paling besar.
Banyak saudara kita lebih sehat daripada kita tapi tak bisa hadir. Banyak saudara kita yang lebih sempat daripada kita tapi tak sempat hadir. Berarti yang hadir ini nikmat Allah, pilihan Allah bisa hadir. Nikmat Allah itu ada yang lahir, ada yang batin. Ada yang batin, ada yang lahir. Nikmat iman itu batin. Nikmat Islam itu batin. Tetapi ada nikmat yang zahir yang sangat besar manfaatnya. Rasulullah bersabda, "Ma khalaqallahu fil insan." Apa saja yang diciptakan Allah pada manusia, ma khalaqallahu fil insan afdala minal lisan, yaitu karunia berupa lidah. Imannya adalah nikmat batin. Syahadat kita masuk Islam nikmat batin. Tapi nikmat zahir yang lengket di tubuh kita yang bisa dilihat, bisa diraba, kata Allah adalah afdala minal lisan, yaitu karunia berupa lidah. Ya. Inilah nikmat karunia paling besar di antara anggota tubuh. 7 anggota tubuh, bukan versi sujud ya, bukan versi sujud. Yang lengket tubuh itu 7 anggota tubuh. Telinga, mata, lidah, tangan, hati, faraj, kaki, 7. Ulang lagi, telinga, mata, lidah, tangan, hati, faraj itu bawah, kaki, itu 7 anggota tubuh. Di antara 7 anggota tubuh, yang paling besar karunia itu adalah lidah. Dan tengoklah lidah. Yudkhilul jannata wa yudkhilun nar. Lidah itu yang mengantarkan kita ke surga, lidah pula yang mengantarkan kita ke neraka. Jadi tergantung ayat betul khotbah lidahnya. Ini nikmat yang paling besar. Kalau umat Islam tidak ada lidah, bisa ceramah dulu. Menundangnya. Ngetes polisi hanya lidah dulu. Miliar ditagok hanya lidah dulu. Tentang hanya lidah dulu. Cik hormat lidah. Hanya lidah. Maka nikmat lidah itu besar. Tengkuimu mana lidah, itu tadi. Jangankan dipegang lidah, tingkat cowok macam mana? Tingkat cowok macam mana? Maka lidah ini besar sekali nikmat. Mau kita bawa kemana lidah ini? Ada cerita satu. Cerita ini diceritakan oleh seorang ulama. Nama ulama itu adalah Ahmad bin Salamah Al-Kalyubi. Saya ulang, Ahmad bin Salamah Al-Kalyubi. Beliau ini berasal dari Mesir, sebuah desa namanya Kalyubi. Maka sering saya kasih ingat, ulama-ulama terdahulu dia tidak hilang jejak alamatnya, sering meletakkan nama kampung halaman di ujung nama, biar masyarakat tahu di mana asal kampung ulama ini, diberi nama kampung di ujung namanya. Misalnya di Aceh, Syekh Abdul Rauf As-Singkiri, dari mana? Singkiri. Misalnya Abdullah Al-Antaki. Al-Antaki itu sebuah provinsi di Turki. Misalnya ada ulama dari Aceh, Tengku Hasbi Al-Baruni di Baik. Yang ceramah malam ini Umar Ismail Al-Merduri. Merdu. Ada nama di ujung. Biarkan hilang jejak. Nama ulama ini Ahmad bin Salamah Al-Kalyubi, Mesir.
Beliau menceritakan tentang seorang wanita yang tak pandai menjaga diri, seorang istri. Kata dalam cerita beliau, ada seorang raja pada zaman dulu. Raja ini mempunyai seorang istri yang sangat-sangat cerewet. Waktu itu pepet dia. Padahal hidup di istana, istri raja, semua fasilitas lengkap, tapi nggak pernah puas, mulut selalu mereka. Udah cukup sabar tuan raja, tapi tetap mereka terus. Habis cara dinasihat tetap pepet. Akhirnya tuan raja marah. Bicara ini duduk di lamon. Kata kita kita balik. Yang lamong diambil istrinya di lamong berjelok. Raja tak takut berjelok apa macam stok di mobil. Memintingkannya berjelok itu viral pula dong, mati orang boleh nampak. Raja stok berjelok apa macam di mobil. Ahli tidak ingat lagi. Insaf raja ini sadar, kenapa saya zalimi istri saya, jelek-jeleknya istri saya juga. Kenapa saya memandang jeleknya? Kenapa saya tidak memandang yang baik? Bertanya sama diri sendiri. Akhirnya menyesal, bertarik lagi. Betul tangga kalau dari lagi. Wadah dari yang wadah lainnya jin penguasa sumur yang jaga makhluk halus jin. Karena ini raja yang soleh, adil, istri yang bermasalah. Wadah dari lainnya wadah jin. Katanya raja, kalau tak dari kamu tak enak, kenapa kamu wahai makhluk halus, kamu yang itu aja tuan raja. Hai itu nawi yang tak jadi juga. Ya Allah itu. Ikut legendnya wahai tuan raja. Hendak kau waktu selama raja melang monyo yang terliu. Hai itu. Baik-baik waktu yang tingkat jin hendak hari ini yang baik-baik pulang mereka akhirnya ditarik pulang untuk menyelamatkan istri beliau tarik pulang. Akhirnya istrinya naik ke atas diselamatkan. Setelah kejadian itu tuan raja membuat rapat dengan kabinetnya. Gehoi menteri-menteri belum 60 rapat itu. Menteri kata ya dulu, pekan tuan raja mendadak rapat. Saya orang siapa? Muka menteri ucap dulu, rapat mendadak. Kata tuan raja menteri, jangan takut. Saya memanggil kalian bukan untuk minta laporan, tetapi ingin curhat. Raja ingin curhat. Wahai menteriku, coba masing-masing kalian buka laci. Ini dari itu, buka laci. Madu menteri buka laci. Ada apa dalam laci wahai menteri? Tuan Raja, dalam laci ada selendang hitam tuan raja, kain hitam. Oh ya, semua dapat kain hitam, semua menteri, semua tuan raja. Ambil kain hitam, tolong tutup mata kalian. Tutup, ikat mata kalian tutup. Semua patuh menteri tutup mata. Sudah tutup, sudah tuan raja. Dengar suara saya, dengar tuan raja. Baik, dengan baik-baik
Wahai menteri, tunjuk tangan siapa di antara kalian yang istrinya merepet terus, madu menteri serta sudah madu pun dijual di kepada supaya antara menteri dengan menteri tidak boleh tahu siapa yang punya istri dipepet. Rupanya jual dengan madu. Nanti kalau kita bukan roh mata tidak yang bermasalah dulu. Di antara 60 menteri, cuma satu menteri yang tidak tunjukkan. Di sudut yang hanya yang ada roh. Rupanya ada satu. Udah turun tangan kalian, buka kainnya. Kainnya bukan nyerok kainnya. Baik, sekarang waktunya makan. Ayo semua menteri makan. Menteri yang paling surut tolong masuk ke kamar saya. Kamu makan bersama saya di ruang VIP. Betul kondisi kan? Di hidangan tuan raja beda dengan hidangan luar. Yang kamar lagi berceramah, hidangan berceramah beda. Jadi hidangan yang berceramah cuma malamnya mana hitam loh. Ini bukan dalam. Tapi alhamdulillah, apa kenapa begitu? Coba dulu. Biasa di punya hidangan raja beda. Kamu menteri yang di sudut kalau masuk temani saya makan. Yang lain makan di luar. Bangun dia masuk ketakutan ngumpul ke bawah. Begitu sudah berada semeja makan dengan tuan raja, gegera tuan raja. Menteriku, ya tuan raja. Kamu menteri apa? Menteri sosial tuan raja. Oh, menteri sosial. Lagi raja kemana tinggal dengan gerung. Balik ke gerung. Lagi raja panas. Istrinya nurut, anak nurut, menteri sosial. Jadi bansos dari promo. Maka ini anak nurut. Hai nak keluarga. Tidak bertanya keluarga. Menteriku, tadi kan kamu dengar saya perintahkan tunjuk tangan siapa yang istrinya merepet. Dengar keluarga. Kamu tahu siapa yang tidak tunjuk tangan? Tidak tahu kamu kata keluarga. Nah kamu tidak tahu, saya tahu. Dan saya itu berkata. Dan dari 60 menteri saya, 59 semua tunjuk tangan menunjukkan istrinya merepet. Cuma hendak beroleh anaknya. Berarti kesimpulan yang mengurang bisnis punya istri soleha dan patuh pada kamu. Wahai menteriku, berbagilah ilmu. Tip bagaimana cara mendidik istri dia soleha dia tak lagi merepet. Karena istri saya wahai menteri, dia merepet 24 jam. Sementara kamu punya istri tidak merepet. Buktinya kamu nanti di mana? Ini dia berdiri dia. Tuan raja nanti wahai tuan raja, bukan saya yang angkat tangan. Apa juga saudara sudah tahu? Nangga itu mengalami apa itu? Sebelum saya masuk kantor, dah mau ego memalok. Hanya penting pada jangan telah lembab. Itu mah. Jadi bukan saya nak tunjukkan. Naik berani ya Allah. Nak sama menjauhkan. Oh berarti kamu di polisi. Lebih hancur dalam yang ini. Yang lain mungkin malah baik main tangan. Ini main tangan dari keluarga. Makanya bukan saya nak angkat. Nah ini berat. Sakit. Tambah menteri ini sabar ya. Jadi bagaimana menteri menghadapi
dijawab beliau, wahai Tuan Raja, saya tanya balik sama Tuan Raja, apakah Tuan Raja bisa memberikan kesempurnaan buat istri Tuan Raja? Enggak. Jangan nuntut dari istri Tuan Raja kesempurnaan, karena Tuan Raja tidak bisa memberikan kesempurnaan. Jadi jangan juga sampai urut aja bila ada istri yang tidak pandai menjaga diri. Nampak? Urut bersabar. Yang penting bersabar pun alias sabun bapak. Ini sabar. Istri cewek nggak pandai jaga istri. Wahai Tuan Raja, ini saya bilang, wahai Tuan Raja, coba sebut nama Adam. Itu Raja Yusuf nama Adam. Coba Tuan Raja panggil Adam. Adam. Nah, tengok ini Tuan Raja. Lengket kan? Min. Adam. Nah, coba Tuan Raja sebut Hawa. Hawa. Ha. Berarti Hawa memang tukang rentek. Abahnya lagi Hawa. Ha. Adam. Nampung yang mana? Berarti memang dari sononya perempuan lidah kuat bicara. Hawa. Adam. Maka mina beragam yang tegak apa? Hawa. Nah, beragam nak pun tak pada Hawa. Nah, mina beragam beragam yang Adam. Ini nasihat daripada Menteri Sosial. Maka ini dikisahkan oleh Ahmad bin Salamah al-Ayyubi tentang kisah seorang raja berhadapan dengan istri yang tak pandai menjaga lisan. Lidah. Lidah ini yang mengantarkan kita ke surga, kata Nabi. Lidah ini yang mengantarkan kita ke neraka. Yudkhilul jannata wa yudkhilun nar. Kata Nabi lagi, fasjun. Maka penjarakanlah lidah. Jadi Bapak Ibu bukan Nabi lidah itu dikurung. Coba tengok dalam surah Al-Qalam. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan dua mata, walisana wa syafatain, dan lidah dua penjaga, dua benteng. Telinga, telinga tidak ada security. Telinga kita tidak ada security. Security maknanya pengaman. Acik praktek itu. Acik tak beliau itu. Acik tak memang jero. Memang jero enggak. Coba tanpa sentuh bisa tutup ya. Makanya telinga tidak ada pengaman. Tidak ada security. Sedangkan mata ada security. Satu yang kelihatan. Nah, itu security. Sehingga kalau kita tidak mau lihat haram, itu mata. Kalau mau lihat haram, buka mata. Terserah kita. Tetapi giliran lidah, dua security, gigi dan bibir. Bahkan lidah dua security-nya, karena itulah bahayanya lidah. Pesan Nabi, fasjulhu, urunglah lidah. Libro artinya banyak dia. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomonglah yang baik-baik atau diam. Maka dia itu disuruh turun, fasjun, penjarakan dia. Kenapa disuruh penjara? Ujung hadisnya, fa innahu, maka sesungguhnya lidah itu adalah kalbun akur. Kalbun bukan pakai kaf, yang pakai kaf. Kalbun, apa beda kalbun sama kalbun?
satu hari anjing. Maka kata Nabi, fa innahu kalbun akur, karena sesungguhnya lidah itu adalah asepmu. Anjing galak, akur galak, galak itu paling suka. Anjing galak, asepmu. Maka Nabi gebohnan lidah asepmu. Maka lidah hanya yang sampai menimbulkan rabies kepada orang lain. Maka jaga, ini nikmat yang paling besar. Maka di bulan inilah kita memperbanyak lisan untuk bersolawat. Di bulan inilah kita memperbanyak menyebut-nyebut kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Di bulan inilah kita selalu untuk banyak zikir. Atau tidak hanya di bulan ini, kapanpun gunakanlah lidah kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan kesempatan, diberikan umur yang berkah bisa berada di bulan Maulid ini. Mari sama-sama kita menanamkan di dalam hati kita untuk mencintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW. Berbicara cinta tentu ada kaitannya dengan pengorbanan. Baik mudah kau cinta pria, yang namanya cinta butuh modal pengorbanan. Ibu, umpamanya suami ibu berkata, mama belum cinta kakak, tapi menyolak kodok, krip, agudok, kilo, itu bohong. Jadi yang namanya cinta itu pengorbanan. Menyukri dengan cinta, bahkan kerja kamu pergi krip, duit pada saya krip pada, amin, Allahumma amin, amin, Allah. Menyolak kodok, krip, itu mah. Hanya doa itu benar. Ya Allah, kalau kuntum babak kriya berjodoh lecok di bulan. Tetapi kalau dia istri soleha, berapapun dikasih, alhamdulillah. Ada istri dikasih sama suaminya 20.000 ini. Istri soleha dia berkata, ayah terima kasih udah kasih mama uang 20.000. Ini luar biasa banyaknya. Insya Allah ya 20.000 ini bertahan sampai seminggu. Mana itu? Insya Allah tahan 20.000. Istri kan orang beda ya. Udah serius. Kok bisa gimana caranya bisa tahan 20.000? Insya Allah saya beri dalam kira 2 kilo dulu. Jadi itu apa insya Allah. Sebab ibu sadarilah bahwa kami laki-laki ini mencari nafkah itu tidak gampang. Berhadapan dengan tantangan dari tangan. Redup dan ujian nanti dan tak berhenti. Yang penting bisa membawa nafkah buat anak dan istri. Maka maklumkanlah bila di hari-hari tertentu terkadang tidak sesuai harapan, penuh kekecewaan, belakang dada. Mungkin suami ibu buat istri, urutnya mungkin redo, ganti, anak-anak, macam pun orang yang istri. Ketika dia pulang tak bawa nafkah, sayangilah kami, tengoklah wajah kami, cenderung karena perasaan tidak jadi suami terbaik bisa membawa yang terbaik buat keluarga. Jangan sudah suami cenderung kayak itu, ibu sambut pula dengan wajah cenderung. Yang insya Allah kalau dapat menghidupkan Castro. Terima saja. Kadang-kadang mungkin apa sih? Kayak membuat ujian berdua bulan SD tidak terpen. Kanu, tak, hai maaf pak, kayak berdua bulan SD bukan aku. Nah, lapor. Ibu kan SD cinta dulu. Pakai dulu, kita berapa?
wajah itu bukan wajah muka, ulu itu dengan muka. Tapi gimana? Mana pun mau kedua, mana pun pernah kedua. Apa tambah ini kolesterol? Tuhan suruh bayarnya. Sayangi kami. Dikala suami pulang tidak bawa apa-apa, sambutlah dengan duka yang menyenangkan. Kami bawa yang duka, bahkan muka-muka, menelakukan es krim, senyumlah ayah. Bukan uang yang mama nantikan, tapi ayah sampai di rumah itu yang membahagiakan mama. Ini teori duit, teori. Boleh jadi berdoa dari rumah. Bukan uang yang mama nantikan, tapi ayah. Tapi nggak ada uang makan apa kita malam ini, tenang ya. Insya Allah malam ini kita sama-sama makan es krim. Kan aman maksudnya ini ya, aman. Tapi hujannya, hujan mati mana hujan redo masa hujan makan es krim? Tenang ya. Insya Allah es krim ayah mama panasin. Jadi tidak usahlah terlalu memaksakan kehendak hawa nafsu kita. Selalu kita jaga bahasa lisan. Lisan harus kita jaga. Nah, jadi cinta itu butuh pengorbanan. Ada seorang ulama, beliau berasal dari Mesir, dari Aleppo, Suriah. Di sebuah desa di Aleppo namanya Bayanun. Nanti buka di Google mungkin bisa kita cek mana desa Bayanun, Aleppo, Suriah. Nama ulama itu Isa Bayanuni. Nah, ini nama ulama intinya pakai nama kampung. Namanya Syekh Isa Bayanuni. Aleppo, Suriah yang selesai konflik berapa? Pada suatu malam Isa Bayanuni bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpi Isa Bayanuni, beliau mendapatkan pesan dari Nabi Muhammad. Apa pesannya? Wahai Isa Bayanuni, kami telah mempersiapkan tempat yang terbaik di dekat kami. Kami telah mempersiapkan tempat untukmu yang terbaik di dekat kami. Itu pesan Nabi dalam mimpi Isa Bayanuni. Jaga dengan infonya, ingatkan juga infonya. Berikan terus. Akhirnya tibalah masa haji. Berangkatlah Isa Bayanuni menunaikan haji. Setelah selesai haji di Mekah, beliau ziarah ke Madinah. Karena tidak ada haji di Madinah, haji di Mekah. Madinah ziarah. Hanya rukun haji di Madinah. Yang rukun haji Pak. Maka Madinah ziarah. Umrah itu juga. Setelah beliau di Mekah ke Madinah, 3 hari setelah di Madinah sudah selesai Rafah, masuk ke Rafah, beliau menghembuskan nafas terakhir, wafat beliau dan dikuburkan di Baqi. Memang di situ tempat kuburan. Di Baqi itu sekian tahun Mekah dulu kejadiannya di tahun 1943 dalam sejarah. Jadi dikubur di Baqi lalu dibongkar, diganti dengan jenazah lain untuk menyusul haji. Waktu dibongkar oleh panitia pembongkaran kuburan di Madinah, ternyata di antara sekian banyak kubur, di antara sekian banyak jenazah, cuma jenazah Isa Bayanuni yang masih utuh. Yang lain menjadi tulang-tulang. Jenazah Isa Bayanuni utuh. Terkejut panitia pembongkaran. Ini satu-satunya jenazah yang kita bongkar yang tidak dimakan bumi. Utuh.
hebohlah berita sekitar itu, hebohlah berita sekitar semua. Dibukalah perjalanan kehidupan Isa Bayahuni. Ternyata beliau menyimpan satu buku tentang cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tulis dalam bentuk syair, puisi. Rasanya pantas jenazahnya tidak dimakan bumi. Apa bunyi syair? Tallahi, demi Allah, innal arda, sesungguhnya bumi, la yaklihi, tidak akan menimpanya. Maknanya tidak akan memakannya. Jadi barang siapa Bapak Ibu malam ini di masjid yang mulia ini, dalam diri kita ada cinta kepada Rasulullah, percayalah sebagaimana dialami oleh Isa Bayahuni, jasad pun dihormati oleh bumi. Perhatikan kalimatnya. La yaklihi, jasad ini tidak akan dimakan bumi. Au kaifa tablihi turab, atau bagaimana mungkin bumi akan menimpanya, bagaimana mungkin bumi akan memakannya. Wa hubbuhu fi qalbihi, dan cinta ada dalam hatinya. Itulah cintanya Isa Bayahuni kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada syair terakhir, bait terakhir, aksiru, berbanyaklah oleh kalian, alaihi minas salati, bersalawat atasnya. Berbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadanya. Fa innaha, maka sesungguhnya, nurun li qabrika, cahaya akan masuk dalam kuburmu, cahaya menyinari kuburmu. Ainda ma ta'wihi, ketika kamu memasukinya atau mendatanginya. Jadi setiap kita besok masuk ke kubur, di mana kita dalam hidup ini selalu berselawat kepada Muhammad, maka salawat itulah menjadi cahaya di dalam kubur kita. Jadi selalu kita baca Nabi Isa Bayahuni ini terbukti beliau tubuhnya tidak dimakan bumi dan dalam kuburnya datang cahaya karena salawat. Maka belum Pak ada kecuali lawisi, kecuali lawisi di Pak sudah terlalu asalkan bed akhir toilet. Jadi bukan lagi kita jadi yang dilarang akhir toilet. Mesti dalam kamar-kamar keran mabinte karena di toilet gitu lumayan. Cuma lebih baik. Mamanya pun batu hana. Yang batu adalah bila akhir tempat X. Nyoba tempat itu, nyoba ini nyampe. Punya nama bintih kan? Apalagi punya nama yang sempit, ada apalagi nama yang apa boleh buat? Tapi nanti meminta yang nama beda pada di luar, lebih baik di luar. Nah, jadi musyawarah berapa kali itu musyawarah? Man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepadaku, kulla yaumin aw lailatin, setiap malam, setiap siang atau malam. Perhatikan kalimatnya pakai au. Kulla yaumin aw lailatin, setiap malam, setiap hari atau malam, atau atau waktu tadi hanya waktu euro atau malam, atau nyetau. Tapi menyebut pakai wa harga mati apa yang misalnya begini kalimatnya. Kulla yaumin wa lailatin, nya harus kedua yang kedua Allah baru nyekau juga. Menyekau berarti dia dan anak dia begini. Jangkau kedua akhirnya kulla yaumin aw lailatin, dan sudah berapa kali? Mi'ata 100 maratin, 100 kali. Jadi di muslim ada sesuatu surah malam atau malam sirduh ke. Apa fadilahnya? Wajibat lahu syafaati, wajiblah baginya mendapatkan syafaatku. Jadi ulul yang berbuat syafaat adalah lidah yang selalu cinta kepada Rasulullah dengan bersalawat. Insyaallah kita Allah berkah
akan datang cahaya menyinari kubur kita. Masya Allah. Kaji mengenai memang menentunya cerita ke bagaimana kubur bapak itu cari kredit hukum kredit kan satu orang kopi untuk kredit maksudnya dicicil luhur waktu asal waktu memberi waktu bicara waktu coba waktu betul ini namanya kredit dicicil. Nah itu jadi ada harus kredit selalu dulu maksudnya sama dulu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, inilah ucapan cinta seorang ulama namanya Isa Bayamuni. Lalu kenapa kita harus mencintai Rasulullah dan kita selalu memuji beliau? Dalam kitab Sailul Wusul yang ditulis oleh Yusuf Nabhani, seorang ulama. Mengapa kita buat maulid lalu kita memuji-muji yang kita cintai? Beliau mengatakan lima alasan. Dalam kitab ini Sailul Wusul itu disebutkan 5 alasan kenapa kita buat maulid, kita memuji-muji beliau dalam ceramah kita. Jadi 5 alasan, bukan sekedar-sekedar juga bukan sekedar pabrik peluru hantai maka dan duduk menggokong, tapi ada maksud, tujuan. Yang pertama, litanat untuk mencapai kelezatan, kenikmatan cinta dengan Nabi. Jadi tujuan hadir ke romanannya tadi cerita di bulan-bulannya biar tambah lezat cinta kita kepada Rasulullah. Ceritanya anak muda yang bahan-bahan beri dengan negara, anak muda yang bahan-bahan beri dengan negara, nyawa telepon negara ibunya negara 2 jam telepon, 4 jam telepon, kembang bingung ini anak muda. Ya apa itu apa? Mereka ada apa? Yang dia itu apa? Ngawur yang dia cintai, hanya kembang ini. Tapi menang telepon dia pada ini orang itu. Tapi menurut dia dengar orang yang dia cintai berjam-jam tak merasa. Yang berarti ibunya sedang mendengarkan cerita lezat sekali. Menyuruh lezat yang saya ceritakan tentang di Al-Qur'an karena dengan cinta itu dikatakan zikri hubba. Yang saya cerita adalah orang yang paling mencintai lezat. Lezat itu enak kita dengar. Karena yang cerita orang yang kita cintai. Acil itu mau yang ada kawin. Yang sesama kawin, wadai cerita lezat. Karena sama-sama cinta kemarin. Pada kemarin kan, wadai gadah kawin yang dulu kawin, wadai cerita lezat. Tak jam juga anak-anak rasa. Karena yang kita ceritakan perbuatan yang kita cintai. Ini mana yang kita ada yang mungkin Ustaz kajian itu dekat sama kalau ini udah provinsi udah mana letak agak ini mungkin ini mereka ini hanya cinta ini letak ini mati letak. Jadi menang. Jadi yang kita cintai itu mendatangkan lihat kenikmatan besar. Itu satu. Jadi dalam kita juga pakar daya kepada mundur, pakar daya untuk perjuangan Muhammad. Kenapa kita sanjung saja beliau? Biar lahir kenikmatan. Litalanna untuk melahirkan kenikmatan. Yang kedua, apa tujuan kita memuji-muji Rasulullah? Litakarrub
untuk mendekatkan diri kepada beliau. Jadi kita puji Rasulullah, biar nanti kita dipanggil dia dekat dengan beliau di takarrub. Bapak, saya mau tanya, kenapa Bapak apa tujuan Bapak dekat-dekat dengan pejabat? Tujuan beliau dorong pejabat. Yang merokok bini-bini, ya kan? Bahkan berusaha mengunduri pejabat biar masuk proposal nggak ditolak, biar kita tawarkan proyek yang bisa digabungkan. Ketika ada tender kita juga tawarkan. Kenapa? Kita taruh dekat. Apalagi jadi pimpinan. Ini lebih paham. Walaupun berakhir seperti Ahmad Syahrini. Ahmad Syahrini yang kali Pak Habib ini. Ya. Apa tujuan dekat dengan Rasulullah? Biar nanti kita dapat bersama beliau. Minimal bebek juga ada. Jadi kita puja-puja Nabi supaya kita nanti dipanggil karena kita sudah dekat dengan beliau. Itu loh kita. Menyuna di situ nyuruh saya, bahkan hanya dapat dorong saya. Supaya mereka mudah membulat. Kadang-kadang kita terlalu dorong saya, kadang-kadang saya berikut Tuhannya. Nah ini ketika minyak orang yang kecil kayak nah kayak gitu, betul jauh. Maka kita mendekat dengan Rasulullah itu. Kita puji beliau biar untuk kita bisa dekat dengan beliau. Dua. Yang kedua, mengapa kita harus memuji Rasulullah? Rabbul Fadli, balas jasa. Balas jasa dari Rasulullah. Kenapa harus balas jasa? Kan Rasulullah kita sadar ini. Nabi Muhammad sejak lahir yang beliau pikirkan, saat beliau sakaratul maut yang beliau pikirkan, saat kita di padang mahsyar yang beliau tunggu kita, idolnya hanya pernah diutamakan keluarga. Yang beliau utamakan adalah kita sebagai umat. Ketika ada orang Badui masuk Islam dalam kelaparan, azizun alaihi ma anittum, beliau tidak rela orang yang masuk Islam itu kelaparan. Maka Nabi Muhammad rela berhutang kepada Yahudi untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang kelaparan. Tetapi giliran anaknya kelaparan, beliau tidak berhutang. Beliau perintahkan keluarganya, cucu-cucunya untuk berpuasa. Tapi beliau itu dia hutang demi leher. Bagi contoh, ada seorang budak diperintahkan majikannya untuk yang belanja pasar. Ada seorang budak diperintahkan majikannya yang belanja pasar. Ternyata sampai di pasar, si budak ini kehilangan uang. Dia tidak tahu. Waktu dia belanja hari ini sampai pulang berani dimarahi majikan, mau belanja, dia dalam pasar kawasan. Tahu orang mungkin kepada mana Bobby. Akhirnya muncul Rasulullah dengan pasar. Ditengok wajah ini orang gelisah, susah, ketakutan. Katanya Rasulullah, ya Rasul, lu yang belanja majikan kalian, kenapa boleh? Wow, dia kupreh nama kami dulu. Video Nabi nyempat kaca balon, buat dirham belanja. 4 dirham ini ambil belanja. Belanja yang sesuai perintah majikan. Ahli belanja ini mau kita pindahkan benda. Mana tidak? Kenapa pulang? Kan sudah belanja. Ya Rasulullah, tiba-tiba sahabatnya adalah
Menyusah dari belajar mengenal yang berlaku, yang beres-beres mengenal adalah dah menunjukkan tak betul macam. Oh benar, benar, lo enggak. Rasulullah enggak, beliau enggak. Enggak, bukan dekat, di luar kota Madinah. Tanda Allah. Sesampai dia memajikan Rasulullah beri salam. Assalamualaikum. Rupanya yang orang-orangnya kali bingung, tapi bahwa yang datang itu Rasulullah. Pertanyaannya kenapa dengan budak perginya? Nyuruh maksud Rasulullah tidak mengalihnya karena orangnya budak lewat. Budak lewat. Tapi mengarah kita mengikuti video. Rasulullah berkata, kita berdoa bersama. Sambung dalam bersama. Demi saja dia Rasulullah. Assalamualaikum. Hanya jauh. Begilah. Assalamualaikum. Hanya jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan begitu. Ya Rasulullah. Benar saja. Ilmunya hendak membagikan kebudak roh. Saya antar hendakmu. Cinta itu dia kehilangan uang-uangnya tidak. Tolong permintaan saya. Maafkan budakmu. Jangan marahinya. Saya yang tanggung kesalahan. Benar-benar. Ikut majikan ya Rasulullah. Lewat budak inilah datanglah engkau yang mulia ke rumahku. Karena budak inilah yang mengantarkan engkau ke rumahku ya Rasulullah. Dengan ini demi Allah, saya merdekakan ini budak. Protein memerdekakan budaknya harta paling berharga 2 miliar bahari. Karena ada yang kenal yang sudah 1 miliar orang, nyudah modal merdekakan. Kita yang ini cuma menawar dialog bisa itu bukan itu. Tadi kan dikasih salam. Pada kau itu dulu. Saya beri salam dengan tanya Pak. Yang ketiga